Bismillahirrahmanirrahim. Saya record Nah, di laptop saya. oh oke Mbak ya, makasih nanti dikirim ke Mbak Novi. Bismillahirrahmanirrahim. Intisorul iman, ya pertolongan keimanan. Fi tariqi audati Abi Sufyan ila Makkata alima binabai tajhizi Rasulillahi jaishan limuhajamati qafilatihi. Walam yakun Abu Sufyan ibnu Harbin rojulan adiyan fa innahu sahibu maharatin tijariyah kabirah. Nah, jadi ini cerita tentang salah seorang ya yang bernama Abu Sufyan. Nah, kalau kita membaca sirah Nabi gitu ya, itu setidaknya ada dua Abu Sufyan ya. Jadi ada Abu Sufyan bin Harith yang itu kayaknya udah sering saya ceritakan ya. Ada Abu Sufyan bin Harith yang itu adalah sepupu Rasulullah ya. Namun ada Abu Sufyan bin Harb. Nah, kalau Abu Sufyan bin Harb ini menjadi mertua Rasulullah nanti ya. Jadi Rasulullah itu menikah dengan Romlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah ya kalau tidak salah. Ummu Habibah. Jadi ada Ummu Salama, ada Ummu Habibah ya. Nah, ada nama Romlah binti Abu Sufyan itu yang kalau dikisahkan kan dia menikah dengan seorang lelaki yang awalnya dia Muslim ya, udah beriman terus hijrah ke Habasyah ya. Jadi kan sebelum umat Islam hijrah ke Madinah itu kan hijrah dulu ke Habasyah atau di Ethiopia itu di Afrika ya. Nah, salah satu dari orang-orang yang hijrah itu, jadi di samping ada siapa itu? Zaimah siapa itu? Yang jadi istri Rasulullah juga ya. Nah, itu ada Romlah binti Abu Sufyan itu. Nah, kemudian dia suaminya ya murtad, kembali masuk ke Nasrani, kemudian juga meninggal gitu. Nah, akhirnya sama Rasulullah, Romlah ini dinikahi oleh beliau untuk menjaga agamanya gitu. Nah, kemudian Rasulullah ketika menikah itu mengutus raja untuk meminang gitu ya, untuk menikahkan, terus kemudian diboyong oleh Rasul ke Madinah. Nah, ketika udah dibawa Rasul ke Madinah itu Abu Sufyan ini, si ayahnya Romlah itu mengunjungi Romlah gitu ya, rumahnya gitu. Nah, lalu duduk di atas tikar atau kasur atau apalah gitu ya. Nah, kemudian sama Romlah dilarang gitu, nggak boleh didudukin. Nah, tapi kemudian Rasulullah menegur bahwa kalau hanya sekedar itu nggak apa-apa. Maka itu kemudian turun salah satu ayat Quran ya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi Allah tidak melarang kalian ya orang-orang tidak seagama gitu, selagi dia tidak membunuh gitu kan, kemudian tidak mengusir dari tempat tinggal kalian, maka tetap perlakukan
baik gitu. Dalam yukhrijukum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil gitu. Nah, itu di kisah yang lain tuh ada cerita lain, siapa itu? Asma binti Abu Bakar juga begitu. Dia ibunya yang bernama Kutailah atau Kotilah itu kan masih musyrikah ya, belum Islam. Kalau istrinya Abu Bakar yang Ummu Ruman, itu beriman. Ya, jadi sebelum menikah dengan Ummu Ruman, Abu Bakar itu kan menikah dengan Kotilah lalu punya anak Asma. Nah, ketika menikah dengan Ummu Ruman punya anak Aisyah itu. Nah, Kotilah ini nggak beriman gitu kan. Nah, Asma binti Abu Bakar kalau kita tahu perjuangannya luar biasa ya, yang mengirim makanan ke gua ketika Rasulullah bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir itu kan, yang mengirim makanan itu Asma binti Abu Bakar. Nah, tapi sayang ibunya belum Muslim, masih musyrik. Nah, tapi kan hubungan darah ya seorang ibu dengan anak ya tentu. Satu hari Kotilah itu rindu gitu kan untuk mengunjungi putrinya Asma itu. Nah, lalu ya membawa oleh-oleh lah ya, mungkin ya perhiasan, makanan, pakaian atau apalah gitu. Nah, Asma tidak mau menerima itu. Lalu Aisyah menemui Rasulullah dan bertanya, sebetulnya boleh nggak Asma ini menerima hadiah dari ibunya? Itu kata Rasulullah, ya enggak apa-apa kalau hubungan keluarga memberi hadiah itu enggak apa-apa ya. Nah, itu jadi prinsip dalam hidup berdampingan atau hidup sosial bermasyarakat dengan orang yang berbeda akidah dengan kita. Jadi dalilnya itu tadi, layan hakumullah, Allah tidak melarang kalian, aniladzina lam yuqatilukum fiddin, jadi orang yang tidak menghalangi kalian beragama, tidak membunuh kalian dalam urusan agama gitu, walam yukhrijukum min diyarikum, dan juga tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Nah, itu tidak dilarang untuk apa? Antabarruhum, untuk tetap berbuat baik. Nah, barro itu menjadi kata birun itu, maka birrul walidain ya. Nah, mungkin itu bisa juga misalnya dalam konteks yang lain ya, itu ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini beda kasus ya, maksudnya pakai dalil yang lain karena ibunya itu mempengaruhi keimanan gitu ya, apa istilahnya itu, menghalangi keimanannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu dia ketika ibunya tahu dia masuk Islam, nah ibunya mogok makan gitu kan. Nah, kata si Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ibu walaupun mogok makan sampai punya 1000 nyawa ya saya tidak akan keluar dari agama saya gitu. Nah, kalau ini dalilnya di surat Luqman itu ya. Gimana itu surat Luqman itu? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma itu. Jadi kalau orang tua atau siapalah kerabat gitu kan mendesak gitu atau memaksa kalian untuk syirik padaku gitu, fala tuti'huma, maka jangan ditaati gitu. Tapi ayat yang lain mengatakan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi tetap pergauli ya, berhubungan baik dengan keduanya orang tua kita gitu. Nah, inilah mungkin ya prinsip-prinsip toleransi itu ya. Jadi kalau tidak
menyinggung soal akidah gitu, soal keyakinan, kalau soal kemanusiaan, ya kita tetap berbuat baik dengan siapa saja, dengan tetangga, dengan eh, teman, dengan keluarga gitu. Nah ini dalil-dalilnya ya. Oke, nah ini sekilas tentang Abu Sufyan itu. Nah kalau Abu Sufyan bin Harith itu nanti ada lagi ya, yang berarti dia sepupu Rasulullah karena Harith itu salah satu dari paman Rasulullah. Masih ingat nggak nama paman-paman Rasulullah ya? Abu Thalib, Zubair, Haris, kemudian siapa lagi? Abbas, Hamzah, ya, Abu Lahab, dan ada lagi namanya Ghodak atau siapa itu. Ada 2 atau 3 yang tidak banyak disebutkan, tapi yang sering itu ya Hamzah, Abbas, ya Abu Lahab itu yang paman tapi begitu kuat menentang Rasulullah ya. Lalu Abu Thalib yang mengasuh Rasulullah, lalu ada Zubair, ada Harisin. Oke. Nah, ini dari Fitoriki Audati Abi Sufyan dalam perjalanan kembalinya Abu Sufyan ila Makkah ke Makkah. Dalam rangka apa? Alima bina ba'i tajhizi Rasulillahi jaishan limuhajamati qafilatihi. Jadi diketahui satu berita bahwa Rasulullah ini mempersiapkan jaishan, pasukan gitu ya, limuhajamati qafilatihi untuk apa namanya, memerangi kafilahnya. Ya karena Abu Sufyan ini belum beriman tadi ya. Walam yakun Abu Sufyan bin Harbin rojulan adian. Jadi Abu Sufyan itu bukanlah lelaki biasa. Itu bukan lelaki biasa. Fa innahu sahibu maharatin tijariyatin kabirah. Ya, jadi dia tuh expert banget dalam perniagaan, gitulah kira-kira artinya ya. Sohibu maharoh itu pemilik kepandaian. Maka dia expert dalam hal apa? Tijariyah, berniaga. Kama annahu min azkiya il Arab. Nah, dia ini termasuk lelaki cerdas dari orang Arab. Waduhatihim. Duhat itu ya, duhat itu jamak mungkin ya, dari dahin gitu. Jadi artinya ya cerdik pandai. Hatta summiya dahiyatal Arab wa Quraisyin. Sampai dia ini dikenal dengan cendekian, apa istilahnya itu ya, cerdik pandainya orang Arab dan orang Quraisy gitu. Kama anna khubrotahu, khubroh itu passion gitu kira-kira ya. Jadi apa ya, ke hobinya dia gitulah. Bituruqit tijariyah kanat azimah. Nah, jadi dia itu passionnya itu metode berniaga gitu. Turuk itu jamak dari torik. Torik itu bisa berarti jalan atau metode atau cara berniaga karena azimah sangat besar gitu. Walidzalika, dan karena itu fa innahu, sesungguhnya si Abu Sufyan tadi, hina sami'a binaba'in, hina sami'a binaba isti'dadati jaisi Rasulillahi limuhajamatihi, ketika dia mendengar kabar ada persiapan dari apa tuh pasukannya Rasulullah tadi untuk memeranginya, qarrara taghyirat tariq alladzi sayaslukuhu ila tariqin akhar. Kemudian dia memutuskan untuk pindah haluan gitu. Taghyirat tariq itu ganti jalan. Maksudnya mungkin dia sering ya lewat di, kan dia kan orang Mekah. Terus kebiasaan orang Arab tuh kan berniaga ke Syam ya, ke Yaman gitu. Nah, itu mesti melewati Madinah gitu. Nah, si Abu Sufyan ini
dalam perjalanan pulang gitu ya, kadang dia berangkat nanti ngelewati situ, nanti pulangnya juga lewat lagi gitu loh. Nah, tapi ini dia karena mungkin sedang dalam intayan gitu ya. Maka kemudian dia mendengar bahwa Rasulullah ini menyediakan sudah bersiap gitu dengan pasukannya. Lalu mendengar itu dia qarrara taghyirat thariq. Dia memutuskan untuk ganti jalan, ganti rute gitu. Alladzi saya selukuhu yang akan dia lalui ila thariqin akhar, ke jalan lain. Hatta yanjua min muwajahati jaisyil muslimin. Naja yanju itu artinya selamat. Sehingga nanti dia ya supaya selamat gitu, maka dia cari jalan lain gitu kan. Jadi dia akan selamat dari berpapasan atau bertemu, muwajahah itu kan artinya bertemu atau berpapasan dengan tentara muslim. Tsumma arsala ila Makkah, lalu dia mengirim ke Makkah rojulan ismuhu Bom bin Amri al-Ghifari likai yukhbirahum bima aqadal muslimuna al-azma alaihi min muhajamatihi wa hatta la yatahammala mas'uliyatal hazimah wahdahu. Nah, jadi mengirim orang ke Makkah ya, ada seorang lelaki yang dikirim namanya Domdom bin Amr al-Ghifari likai yukhbirahum supaya mengabarkan kepada orang-orang Mekah tadi bima aqadal muslimuna al-azma alaihi min muhajamatihi. Tentang aqoda itu, akad itu kan artinya perjanjian ya. Akad itu bisa juga berarti perjanjian atau keteguhan ya. Orang-orang Islam punya keinginan gitu untuk muhajamah. Dia menyerang, ya tentunya kan serangannya karena ada sebab gitu. Wa hatta la yatahammal mas'uliyatal hazimah wahdahu. Sehingga dia itu supaya tidak terbebani dengan tanggung jawab itu sendiri gitu. Karena untuk menghadapi pasukan itu kan ya perlu perlu pasukan juga. Falamma wasala hadzal rajulu ila Makkah, maka ketika lelaki ini sampai di Mekah, qata'a udzunahu. Dia memotong telinganya, wa saraha kama tasrukhun nisa. Dia berteriak seperti teriaknya perempuan. Wala toma khodjaihi. Lalu latoma itu artinya kan menempeleng ya. Kayak menapuk kedua pipinya. Hatta jatama'an nasu, sehingga bertemulah manusia haulahu, di sekitarnya, wa'araful khobar, dan mengetahui kabar itu. Fakharajat Makkah kulluha, jadi orang-orang Makkah itu semua keluar, turidu harbal muslimina, ingin memerangi orang-orang muslim, wahazimata Rasulillah, dan menyerang Rasulullah. Oke Mbak Rin, lanjutkan Mbak Rinda. Ini saya tak pindah ke laptop Mbak ya. Laptopnya udah bisa. Ini saya keluar dulu. Saya lanjut nanti deh. Walam yabqa fi Makkata illa Abu Lahab ammu Rasulillahi alladzi dhalla kafiran wa aduwan lil muslimin. Dan tidaklah ya, dan tidaklah menetap
menetap ya. Dan tidaklah menetap di Mekah kecuali Abu Lahab, paman Rasulullah yang kafir, yang kafir wa adwan dan memusuhi muslimin, kaum muslimin. Fa'ar salah rojulan badalan minhu. Dan mengirimkan laki-laki badalan yang menggantikannya. Wabalago adadul musyrikina alfa rojul. Mana, Mbak? Balago apa? Jumlah Balago musyrikin itu sampai. dan sampai jumlah Mencapai. Nah, jadi jumlah orang-orang musyrik itu mencapai 1000 ya, 1000 orang. Wa ma'ahum mi'ata farosin yakudunaha. Dan bersama mereka mi'ata farosin apa tidak ya? Faros itu kayak tentara apa, Mbak? Cavalry, infanteri apa sih gitu itu loh. Apa sih? Ngerti nggak tentara-tentara kayak gitu? Kalau nggak salah itu artinya semacam gitu. Yes, pokoknya Mi'ata, pasukan tentara lah. Apa mi'ata Mbak Dini? Mi'a itu 100. Mana? 100, Mi'ata berarti 200. 200, 200 Karena itu ada tentara alifnya. yakudunah. Yakudunah apa tidak ya? Yakudu, Yakudu itu mengomandani gitu loh, Mbak. Mengomandani kama ittakhazu suyufan wasihaman katsiroh. Dan ittakhazu, Bagaimana mereka oh, ittakhazu ittakhadhu itu menjadikan apa namanya? Ya membawa lah kira-kira gitu mungkin ya. Suyuf itu saifun itu pedang ya. sihama dan berarti membawa pedang dan persenjataan yang banyak gitu. Siham itu panah, Mbak ya. Membawa pedang dan panah yang banyak. Wa kharaju yamla'uhumuz zahru wal fahru. Dan keluarlah mereka yamla'uhu Yamla'u itu dan memenuhi ya. ada. Saya nggak ngerti Azza itu. Zahwu itu lincah gitu, Mbak. Bangga, Maksudnya, lincah, cemerlang gitu. Maksudnya diliputi, dipenuhi rasa bangga. jadi mereka keluar dengan rasa bangga. Mm-mm, mm-mm. La syakka indahum annan nasro sayakunu halifahum diddal muslimin. Dan uh, Ragu. dan tidaklah tidaklah keraguan bersama mereka, Heeh. dan Bahwa kemenangan dan mereka akan menang melawan muslim gitu. wala syaka dan tidaklah ragu indahum sisi mereka anan nasro sesungguhnya pertolongan saya kunu khalifahum akan menjadi sekutu mereka melawan orang-orang muslim. Khalif itu bisa diartikan sekutu. Coba sih walam ya bako fi makkata illa Abu Lahab dan tidaklah menetap di Mekah kecuali Abu Lahab, yaitu pamannya Rasulullah. Alladzi dhalla kafiron yang dia itu tetap kafir wa aduan lil muslimin dan menjadi musuh orang Islam. Fa arsala rajulan badalan min. Lalu dia mengutus lelaki pengganti ya, orang pengganti darinya.
Wa balagha adadul musyrikina alfa rajulin. Jumlah orang-orang musyrik itu mencapai 1.000 orang. Wa ma'ahum mi'ata farosin yakudunaha. Bersama mereka ada 200 apa ya, kayak tentara gitu ya, yang mengumandaninya. Komandannya ada sekitar 200. Kama ittakhadhu suyufan wasihaman katsira. Nah, mereka itu juga menggunakan persenjataan ya, apa itu, pedang dan panah. Wa kharaju, dan mereka keluar yamla'uhumuz zahwu wal fakhru. Mereka keluar dengan dipenuhi rasa bangga. Wala syakka indahum, dan tidak rugi indahum sisi mereka annan nasro, bahwa pertolongan sayakunu halifahum didal muslimin. Bahwa pertolongan itu akan menyertai sekutu mereka. Kok gitu ya? Melawan orang-orang Islam. Saya masih rancu sih ngertiinnya. Annan nasro, bahwa pertolongan sayakunu akan menjadi halifahum. Berarti artinya bukan sekutu ya. Halif itu di sini apa artinya, Mbak? Bisa bantu cari Inggrisnya, Mbak, halif itu di sini. Kemarin saya cari artinya sekutu ya. Apa, Mbak, di situ? Friendly nation. Sekutu juga Indahum ada. anan nasro, bahwa pertolongan sayakunu halifahum. Jadi kan berarti pertolongan itu akan menjadi apanya mereka gitu loh, untuk melawan orang-orang Islam. Jadi kita tinggal dulu deh, Mbak. Nanti coba kalau saya paham. Oke, lanjut Mbak Dini. Bisa ikut baca? Ya, ya, sebentar. Sekarang yang wakanan nabiyu ya. Wakanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam qad nada fil muslimina. Dan Nabi telah memanggil, menyeru kepada kaum muslimin likai yajtami'u untuk berkumpul limuqabalati muqabala untuk bersama-sama untuk bertemu hadhihi qafilah, kafilah ini gitu ya, menemui kafilah ini gitu ya, hatta yu'awwidahumullahu biha syai'an yu'awwidahum, apa coba yu'awwidahum? Yu'awwid itu iwat itu loh, Mbak, iwat. Oh, Iwat, ini apa namanya? Jadi untuk menemui kafilah ini sehingga Allah itu Allah kayak mengganti mereka gitu. Mengganti mereka dengan sesuatu mimma tarokuhu fi Makkah, atas apa yang tarokuhu, apa yang mereka meninggalkannya di Mekah gitu. Min amwalihim, atas harta-harta mereka. Jadi harta-harta yang mereka tinggalkan di Mekah gitu. Wa kharaja, dan ia keluar salah sumiatin 300 wa arba'ati asyara 340 laki-laki dari kaum muslimin bersama mereka. Farosani itu apa tadi, tentara ya? Itu tadi pasukan Dua kuda tentara, deh, Mbak, Farosan dua itu. pasukan.
Pasukan pasukan kuda itu pa- bahasa kerennya apa sih? oh Kavaleri ya? pasukan kuda kavaleri gitu. Jadi Heeh. sebenarnya jumlahnya banyak gitu, tapi 2 pasukan gitu ya, Cir. Heeh, heeh. Enggak, Oh, Farosan atau itu 2 orang. Orangnya enggak satu juga. berarti satu Bu. Mungkin dia jamak ya. Faro apa dua ya? 300. Tadi gimana sih? Sebentar. 300. Oh, 300. Karena Nabi itu kan menyeru pada orang-orang Islam supaya berkumpul ya Ya, untuk betul. menemui kabilah itu tadi yang dari Mekah tadi kan. Sehingga Allah mengganti mereka sesuatu ya dari apa yang mereka tinggalkan di Mekah ya, dari harta-harta mereka. Kan mereka itu kan udah apa namanya ketika ke Madinah itu kan meninggalkan keluarga, meninggalkan harta gitu kan. Nah, ini ajakan untuk perang ini kan karena memang untuk melawan ya, karena mereka kan apa keterlaluan gitu udah apa namanya menyerang orang-orang Islam. Fakharaja salatu mi'atin, lalu keluarlah 300. Oh, 314 salah. 314 ya. Fakharaja salatu 314. mi'atin wa arba'ati asyar. 314 orang dari orang-orang Islam. Jadi orang Islam berjumlah 314. Ma'ahum farosani. Bersama mereka 2 pasukan kuda. Oh, 2 orang apa ya namanya orang yang berkuda gitu ya. 2 Iya, orang yang berkuda kayaknya ini artinya Cir. Farosa. faroson itu kalau Kuda itu aja pokoknya tiga, bukan pasukan. Jadi kayaknya oh, tapi soalnya faroson itu sering artinya itu kayak 2 apa ksatria berkuda. kavaleri. Kavaleri itu apa Ksatria sih, berkuda. Mbak? Kavaleri itu apa itunya? Iya, iya ksatria Pasukannya? berkuda. Jadi satu Iya, orang kayaknya bukan kavaleri pasukan pasukan gitu. berkuda. Itu Betul tuh. soalnya Ini kalau kata Google bangsa. sih ksatria, 2 ksatria. Oh, ya Eh, pokoknya mungkin apa seekor ya kuda. pasukan Oh ya, kudanya lah ya. kuda. Kali. Apa nih? Kalau Iya, tadi. kavaleri fursan. Berarti jamak. Kalau Kayak gini fursan cuma 2. kalau farosan cuma 2 berarti Tijan. Oh, berarti cuma ada 2 kuda gitu. Ya Iya, kudanya aja kayaknya. berarti ya. Ya cuman kan dinaikin oleh 2 orang kayaknya. 2 orang tentara berkuda gitu ya. Oke, terus Mbak. Fakot farosun yarkabuhu zubairu. Fakot itu artinya saja, Mbak. Dan apa? Saja. Only. Oh, gitu. Dan yarkabuhu ditunggangi ya dan satu kuda gitu ditunggangi oleh Zubair. Wa farosun rokibahul midokdadu dan satu kuda lagi kali ya ditunggangi oleh Mikdad bin Aswad. Mikdad bin Aswad. Oh iya 2 kuda berarti Cer ya. 2 kuda yang Iya. satu ditunggangi Iya. siapa tadi namanya? Satunya Zubair, satu lagi dinaikin ditunggangi Zubair. Mikdad. Oke. Ya, oke. Lanjut, siapa? Mbak Mira ikut baca? Atau Mbak Endang biasanya silent? Lanjut ke Mbak Rinda lagi. Wa kanal muslimuna yatanawabun yatanawabunar rukuba alal jimal. Dan kaum muslimin yatanawabun apa Tijan ya? Yatanawabun itu yatabadalun. Gantian Bergantian. gantian menunggangi aljimal Camel ya. Unta. Unta. Ar-rajulan wassalah satu alal ba'iril wahid. 2 orang 2 orang. Dua 2 atau 3 gitu. 2 atau naik 1 unta gitu ya. Ya mungkin.
Berarti yang naik kuda itu 2 orang, yang lainnya itu naik unta. Mungkin ada 1 unta itu dinaikin 2 atau 3 orang gitu. Ada yang jalan, nanti bergantian gitu. Wa kana Rasulullahi qad rakiba ala ba'ir. Dan Rasul menunggangi ba'ir apa itu? Cak? Ya itu tadi, unta. Unta Dan unta juga. itu bisa jamal, bisa ba'ir, bisa ibil. Summa nazala liyarkaba Abu Lubabata wa huwa ahadu sahabati. Hmm, Rasulullah lalu menunggangi unta, lalu turun, turun heeh. dari Lalu tunggangan. bergantian itu tadi sama Abu Kemudian Lubabah ya. Abu Lubabah. Dan dia seorang sahabat. Mm-mm. Wa ma'ahu rojulun akhor. Dan bersamanya yang terakhir ini. Lelaki yang lain. Oh, lelaki yang lain. Pak Aroda an yaja'ala Rasulullahi yarkabu wayam syian. Nah, ini kalau wayam syian apa tijarnya? Huma. 2. Dua. Yamshi kan Oh. 1 orang, Yamshiani itu berdua. Oh, jadi gantian berdua-berdua gitu maksudnya. Bahkan Rasulullah naik unta, ya. Kemudian turun, Rasul itu turun supaya gantian yang naik itu Abu Lubabah. Itu salah satu sahabatnya. Terus bersama Abu Lubabah itu ada 1 orang lagi. Fa'aroda an yaj'ala. Nah, keduanya itu ingin menjadikan Rasulullahi yarkabu wa yamshiyani huma. Sebetulnya mereka berdua itu ingin Rasul yang naik. Nah, mereka berdua yang jalan. Ya itu tadi karena gantian itu mungkin kan karena Rasulullah juga itu ya. Karena saking baiknya akhlaknya gitu. Padahal sama sahabatnya kan pingin diberi keistimewaan gitu ya. Maksudnya Rasul yang naik gitu. Tapi Rasul malah apa namanya minta si Abu Lubabah yang naik gitu. Jadi Roda mereka berdua ingin an yaj'ala menjadikan Rasulullah itu yarkabu naik wayam syiyani huma mereka yang jalan. wayam syian ini berjalan. Iya, masya yamshi itu artinya berjalan. Kalau yamsyiyani berarti 2 orang berjalan. Wahuna tata jalla Wahuna tata jallal qiyadatul hakimatu wal musawatu bainal qaidi wa junudihi faqala alaihi salam ma antuma bi aqwa minni wala ana bi agna anil ajri minkuma. Tata jala itu nampak. Dari sini nampaklah iadah itu kayak kepemimpinan gitu loh, Mbak. Kepemimpinan yang bijaksana. Kebijaksanaan Kan? dari Wal musawah dan egalitarian lah gitu ya, egaliter. Musawah itu kan setara, kesetaraan. kesamaan antara koid, antara komandan dengan tentaranya. Faqala alaihi salam, jadi Rasulullah bersabda, ma antuma bi aqwa minni, kalian berdua itu tidaklah lebih kuat dari saya. Wala ana bi aghna, dan aku bukanlah yang paling kaya anil ajri dalam hal pahala minkuma dari kalian berdua. Nah, jadi ini tuh mengajarkan pada Rasulullah, Rasul itu mengajarkan tentang kesetaraan gitu loh. Maksudnya sehebat Rasulullah saja, beliau itu ya mau gantian gitu kan. Padahal mereka berdua inginnya Rasulullah yang naik dan si siapa Abu Lubabah sama temannya itu tadi jalan gitu. Tapi ini Rasulullah mengajarkan
ya sama rata lah gitu. Kalian berdua bukan berarti lebih kuat dari saya, terus kalian berdua jalan, saya naik gitu loh. Nah, terus aku juga bukan yang saking apa namanya, penghinaan itu kan sebetulnya butuh ya, apa ya aghna itu ghani itu artinya kaya. Maksudnya itu bukan yang saking aku banyak ganjaran atau pahala sehingga cuma enak-enak di atas unta gitu. Oke, lanjut Mbak Dini lagi Mbak. Wa masya. Ya. Wa masya Rasulullah dan Rasulullah berjalan. Waqad ra'a sahabatahu ufatan urotan ji'an. Apa tuh? Dan melihat sahabatnya apa tuh? Terus ufatan, Ufah gurotan. itu Mbak nyeker, Oh, bertelanjang kaki kali ya. telanjang kaki. Gurot, Urotan itu juga ya gurotan. sama lah gitu. Jadi mungkin tidak, urotan itu sih lebih kepada biasanya tuh nggak pakai baju gitu. Oh, bertelanjang. Oke, tidak pakai baju. Apa namanya? Telanjang. Ya, maksudnya Ya pakai telanjang. baju. Tapi Jian. mungkin ya nggak telanjang. Iya, iya, iya. Mungkin telanjang. Maksudnya Jian. pakaiannya tuh mungkin nggak yang Jian itu lapar ya. Jian. Bukan lapar, bukan. jiaan itu Jian. kelaparan. Oh, jian, lapar. Fakola dan dia berkata, Allahumma innahum muratun faksuhum. Ya semoga ya apa sih Allahumma ya Allah Ya sesungguhnya Allah, sesungguhnya mereka urotun tadi uroton, mereka itu telanjang faksuhum, maka berilah berikan pakaian. pakaian ya. Jauh mereka lapar imhum maka berikan makanan fuqara'u fagnihim mereka fakir maka berikan kekayaan gitu ya. Berikan walam takun sufun al-muslimina walam takun sufun tahu apa dia sufun dan tidaklah pedang yang pedang tadi Islam dan tidaklah pedang-pedang orang Islam warimahuhum rimah itu mungkin kayak lembing gitu ya kayaknya ya pokoknya tombak. Bagian dari senjata lah ya. Oke. Dan tidaklah pedang orang-orang muslim dan ya tombak kali ya tombak orang tombak wa baqiyatul aslihah bi afdala dan wa baqiyatul dan yang lain aslihah tapi yang lainnya maksudnya Baqiyah itu senjata sisa, lain kali ya. Aslihah itu senjata. Senjata lainnya Pak Abdullah halan lebih baik ya. Abdullah lebih baik kondisinya. Halan kondisinya. Lebih baik kondisinya min baqi uddatihim daripada baqi uddatihim. Uddah itu kan jumlah ya. Jumlah balam takun suyuful muslimina warimahum wa baqiyatus sa'ifatul hal. Mungkin itu maksudnya itu minim senjata gitu loh, Mbak. Jadi tidaklah apa itu tadi rimah tadi lebih apa Mbaknya tombak ya. Senjata. Jadi tombak terus sisa pedang. Persenjataan itu tidaklah lebih utama lebih baik dari gitu. Dari lebih utama dari jadi itu minim senjata gitu. Mungkin kalau kayak dulu kan katanya orang Indonesia kan cuma pakai bambu runcing kayak gitu loh. Jadi itu senjata itu tidak menjadi hal yang kayak di apa istilahnya diistimewakan atau bukan yang utama gitu kali ya. Bukan yang utama. Fakot robatu asufa bil siroki wal hibal. Fakot robato itu mengikat. Mengikat sufa pedang. Robatu mengikat pedang dengan
Khirok. Khirok, Oh, khirok khirok. dicarikan Mbak Rin. Kalau hibal itu kan tali ya. Oh, mengikat pedang dengan suatu dan tali. Walakin karena hunaka akan tetapi di sana silahun la ya'rifuhu illa mu'minuna. Silah tadi Tadi senjata. senjata, oh ya. Akan tetapi di sana ada senjata yang tidak diketahui, la ya'rifuna, tidak diketahui ya, kecuali Kecuali oleh oleh orang-orang orang-orang beriman, mukminin. beriman. Innahu sesungguhnya dia adalah silahul imani, senjata keimanan kali ya. Senjata keimanan. Wastiqoti billah. Wastiqoti. Istiqo itu apa, Cer? Keimanan, keteguhan. Fiqh itu Oh, artinya keteguhan. dan keteguhan kepada Allah, bil yakini binasrihi ta'ala, dan keyakinan akan pertolongannya, pertolongan Allah. Maka itu kan ada hadis Nabi atau ungkapan ya, doa silahul mukmin. Jadi doa itu kan senjatanya orang beriman. Gitu. Jadi ini ingin mengatakan bahwa orang-orang beriman itu tidak punya modal senjata yang lengkap gitu kan. Tapi mereka punya keteguhan iman ya, dan keyakinan akan ada pertolongan Allah. Ya itulah yang menjadi yang mereka andalkan gitu. Kan hanya sekedar tidak hanya soal apa tadi tombak atau pedang atau ya senjata-senjata itu. Tapi mereka yakin dengan keteguhan pada Allah dan keyakinan bahwa Allah akan menolongnya, itulah yang menjadi senjata orang-orang beriman. Oke, mungkin sampai sini ya Mbak ya. Sudah asar di sini. Mohon maaf tadi agak lambat masuk. Baik, kita akhiri sampai sini dulu. Oh, tapi dikit lagi deh Mbak, itu bintang Mbak. Lanjutin lagi Mbak Din. Oke. Fakhoroja jaisul imani. Dan apa nih, keluarlah pasukan iman gitu, keimanan. Warokibat dengan keimanan itu tadi. Warokibat khuyulun nasri. Khuyulun nasri apa sih? Khoilon itu menunggangi apa ya? Menunggangi sesuatu ya, apa nih? Rokibah kan menunggang itu. Enggak. Bukan. Khuyul itu khoilon itu kan kayak khayalan gitu loh Mbak. Jadi angan-angan kemenangan gitu. Oh, dengan angan-angan kemenangannya kali ya. Ba'daan nada munadi Rasulillah, sesudah seruan dari Rasulullah gitu. Setelah nada munadi Rasulillah, setelah seruan Rasulullah itu, setelah Rasulullah datang hayya gitu alal ya. jihad. Jadi ada seruan dari Rasulullah hayya alal jihad. Marilah berjihad gitu. Terus bahwa sholat Rasulullahi ila makkanin baina Makkah wal Madinah. Kemudian sampailah Rasulullah di dua tempat di antara antara Makkah dan Madinah, wahwa bi'ru Badrin. Nah, itu dinamakan itu adalah sumur Badar. Alati yang Sumiyatil ma'rokah bismiha. Maka pertempuran itu tadi dinamakan perang Badar kan? Wa alima Rasulullah bi anna Abu Sufyan qad farra bi qafilatihi. Farra apa tuh? Farra itu kan takut karena lari karena takut. Kabur gitu, apa istilahnya? Jadi dan Rasulullah mengetahui bahwa Abu Sufyan itu farra bi qafilatihi. Lari dengan kafilahnya. Lari bersama kafilahnya. Wa ausyaka Rasulullah alal audati wa ausyaka. Ausyaka itu hampir. Rasulullah dan hampir saja Rasulullah kembali ke Madinah. Wa yatadakhalul qadaru dan masuklah ketetapan
ketetapan ya Liyaj'ala ja'ala min menjadikan badri min di badrin ma'rokatan Ma'rokah kubro fi tarihil Islam. Ya maksudnya ini kemudian menjadi dalam sejarah Islam ya ketetapan bahwa peristiwa Badar Badar itu ini apa namanya peperangan besar dalam sejarah dalam Islam Islam. gitu. Nah, Oh, kemarin oke. kayaknya ya di buku ini ya dijelaskan kan bahwa yang perang pertama itu sebetulnya bukan perang Badar dalam sejarah Islam gitu kan? Kapan itu? Nah, tapi ini apa ada perang-perang sebelumnya gitu. Kemarin itu kayaknya kita bahas itu. Nah, cuman ini memperjelas bahwa peristiwa yang dinamakan perang Badar itu ini loh gitu sejarahnya gitu. Dan itu tercatat dalam tinta emas Sejarah sejarah Islam. Islam bahwa peperangan salah satu dari peperangan besar itu dinamakan perang Badar. Badar. Ya baik sampai sini ya. Ini pasti ini. Insya Allah pekan depan semoga dimudahkan untuk melanjutkan ini. Apabila ada kekhilafan mohon maaf. Mari kita tutup dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.